Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengapa kita harus selalu memelihara keikhlasan kita, sesuatu yang mudah kita ucapkan tetapi tidak mudah kita lakukan ya. Di podcast sebelumnya, dua podcast sebelumnya sudah kita jelaskan ya alasan atau argumen yang pertama adalah kenapa kita harus ikhlas, karena ikhlas adalah puncak pengalaman terbaik terhadap ajaran agama. Kenapa kita harus ikhlas? Karena dengan kita ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita harus ikhlas? Karena supaya kita tidak disalahkan oleh Allah atas apa yang tak mampu mereka lakukan. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas itu merupakan fitrah manusia. Semua manusia pada fitrahnya, pada hakikatnya itu sesungguhnya akan selalu ikhlas. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib hukumnya sesungguhnya. Dan yang keenam, kenapa kita harus ikhlas adalah supaya kita tidak terombang-ambing dalam hidup di dunia ini juga di akhirat nanti. Baik, kita lanjutkan yang ketujuh ya, dari 9 alasan kenapa kita harus ikhlas. Alasan yang ketujuh kenapa kita harus ikhlas ya, karena ikhlas adalah cara beragama yang lurus. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah ya, ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menata hatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini agama yang tegak, lagi adil, atau maknanya umat yang lurus, lagi pertengahan. Kemudian alasan yang kedelapan ya, kenapa kita harus memupuk keikhlasan, karena ikhlas adalah bukti rasa syukur atas nikmat Allah. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 13 dan 14. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Al-Mu'min ayat 13. Yang ini menampakkan kekuasaannya kepada makhluknya melalui apa yang mereka saksikan pada makhluk lainnya, yang ada di atas dan yang ada di bawah. Padanya terdapat tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan kesempurnaan penciptaannya yang telah mengadakan dan yang telah menjadikannya dan menurunkannya untuk rezeki dari langit. Yakni hujan yang menjadi penyebab tumbuhnya tumbuhan dan buah-buahan seperti yang terlihat oleh mata. Beraneka ragam warna, rasa, bau, dan bentuknya. Padahal asal kejadiannya dari air yang sama. Maka berkat kekuasaannya yang maha besar, dia menjadikan masing-masing dari semuanya itu berbeda-beda. Dan tiada mendapat pelajaran
Maksudnya, tiada yang dapat mengambil pelajaran dan memikirkan segala sesuatu itu dan mengambil kesimpulan darinya atas kebesaran penciptanya, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, yakni orang-orang yang mempunyai pandangan hati lagi selalu taat kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Artinya memurnikan penyembahan dan berdoa itu hanya kepada Allah semata. Dan berbedalah dengan orang-orang musyrik dalam sepak terjang dan pendapat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian merasa yakin akan diperkenankan. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan doa dari orang yang hatinya lalai lagi tidak khusyuk. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Allah berfirman, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dengan mengesahkannya dan mengakui bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Abdullah bin Zubair setiap usai dari salam sholatnya selalu mengucapkan doa berikut. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala puji. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiadalah daya untuk menghindar dari maksiat dan tiada kekuatan untuk mengerjakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan kami tidak menyembah selain kepada Dia. Baginya lah semua nikmat, karunia dan pujian yang baik. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi itulah ya yang ke-8 kenapa kita harus selalu berikhlas, karena ikhlas adalah bukti rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, kenapa kita harus ikhlas adalah supaya kita terhindar dari tipu daya setan. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ya, itulah janji iblis ya. Jadi janji iblis, dia tidak bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Tetapi yang tidak ikhlas, maka dia akan disesatkan. Sehingga kenapa kita harus ikhlas? Karena supaya kita terhindar dari tipu daya setan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan mereka ialah anak cucu dari keturunan Adam alaihissalam. Dengan kata lain, iblis mengatakan, sesungguhnya aku akan membuat mereka senang dan memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat. Dan aku akan anjurkan mereka serta menggiring mereka dengan gencar untuk melakukan kemaksiatan. Dalam ayat yang lain, Allah bahkan mengutip kesungguhan iblis dalam menyesatkan keturunan Adam sampai iblis bersumpah. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Sama seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, ya, terangkanlah padaku, inikah orangnya yang kau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya yang benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Mereka yang berjumlah sedikit ini adalah orang-orang yang dikecualikan di dalam ayat lain, yakni melalui firman-Nya, sesungguhnya hamba-hambaku. Kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.
Contohnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah contoh yang sangat jelas perlindungan Allah kepada orang yang ikhlas dari godaan setan. Allah berfirman, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yakni sebagaimana kami memperlihatkan kepadanya suatu tanda yang memalingkannya dari apa yang diniatkannya. Demikian pula kami menjaganya dari perbuatan keji dan mungkar dalam semua urusannya. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ia ini termasuk orang yang terpilih, disucikan, dan didekatkan kepadanya. Semoga salawat dan salam Allah terlimpah kepadanya. Jadi itulah ya 9 alasan kenapa kita harus terus memupuk keikhlasan kita. Jelaslah bagi kita bahwa ikhlas memang memegang peranan sangat penting dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar selalu ikhlas dalam menjalani hidup. Wallahu a'lam bishawab. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.